menjadi generasi muda pembawa perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu dosen yang saya hormati, Ibu Salma Rojana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Tak lupa pula kepada rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas curahan nikmat-Nya yang tiada terhingga diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan dan para hadirin yang saya cintai, pemuda merupakan sosok yang selalu membawa pada perubahan. Perubahan dalam tatanan kehidupan suatu zaman sedikit banyak dipengaruhi oleh peranan pemuda. Pada tahun 1928, para pemuda berkumpul kemudian berikrar untuk mempererat persatuan Indonesia. Ikrar ini kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Dengan berikrar para pemuda dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan daerah untuk bersama-sama berjuang di bawah panji Indonesia, meraih kemerdekaan. Siapa yang tidak kenal dengan Soekarno, Presiden pertama bangsa Indonesia? Tidak seorang pun yang meragukan semangat beliau dalam berbagai pidato untuk menyemangatkan para pemuda demi mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan menggambarkan kepada kita betapa besar pengaruh pemuda dalam tatanan kehidupan. Kemudian sebagai generasi muda Islam, apakah yang telah kita kontribusikan pada masyarakat, bangsa, agama, dan terkhususnya pada diri kita masing-masing? Apakah kita telah memberikan perubahan? Seorang pemuda muslim hendaklah dari hari ke hari mengalami perubahan yang positif dalam kehidupannya. Sungguh merugi bila pemuda Islam stagnan atau bahkan lebih buruk dari hari kemarin. Keberhasilan pemuda dalam menjalani berbagai rintangan hidup dengan perubahan yang baik akan menjadi dasar bagaimana ia membawa perubahan di lingkungan sekitarnya. Dan lebih luas dari itu, perubahan di sini bukan hanya dalam segi materi saja atau secara fisikal, akan tetapi juga dapat membawa perubahan dalam rohani atau spiritual. Dan itulah prinsip dari perubahan. Keseimbangan antara materi dan spiritual itu sangat penting, tidak boleh hilang di antara keduanya. Rekan-rekan dan para hadirin saya banggakan, Islam memandang pemuda sebagai sosok yang mempunyai idealisme tinggi, berani menghadapi tantangan, gesit, dan kuat. Banyak sekali kisah-kisah tentang perjuangan pemuda Islam untuk membawa perubahan, salah satunya seperti yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu Ashabul Kahfi. Pemuda pada masa Rasulullah diantaranya Ali bin Abi Thalib dan Jubair bin Awam, masing-masing 8 tahun. Tahlal bin Ubaidillah 11 tahun. Al-Aqam bin Abi Aqam 12 tahun. Seorang ahli tafsir terkemuka Abdullah bin Mahfud 14 tahun. Ja'far bin Abi Thalib 18 tahun. Zaid bin Haristah 20 tahun. Dan Umar bin Khattab 26 tahun. Dr. Yusuf Kardawi mengatakan bahwa 3 hal yang mendasari seorang Yun register pemuda ini sebagai fondasi perubahan. 1. Anak muda mempunyai otak yang berlian. 2. Anak muda mempunyai fisik yang kuat. 3. Anak muda memiliki sikap yang objektif. Dari 3 hal di atas dapat disimpulkan sebagai dasar perubahan fisikal untuk memberikan keseimbangan kepada perubahan fisikal. Hendaknya seorang pemuda juga memperhatikan 3 hal yang mendasari perubahan spiritual. 1. Pemuda memiliki akidah yang kuat. 2. Pemuda senantiasa istiqomah dalam beribadah. 3. Pemuda memiliki budi pekerti yang baik atau akhlak hasanah. Rekan-rekan dan para hadirin yang saya hormati, yang dirahmati Allah, pada masa sekarang ini, pemuda muslim sungguh berat tantangannya dalam menapaki titinan jalan yang lurus, berdakwah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Pemuda pada zaman sekarang lebih suka disuguhi seks, song, dan sport, walaupun itu tidak semuanya berbau negatif dari hal yang berhubungan dengan Islam alias berbau agamis. Berbau agamis yang saya maksud di sini adalah mempelajari Islam secara mendetail. Racun-racun keduniawian telah merusak dan meronggoki otak,
pemuda Islam. Dan inilah salah satu cara musuh-musuh Allah menghancurkan Islam dari dalam, bukan secara terang-terangan dengan pedang ataupun senjata, seperti pada masa Rasulullah. Sudah saatnya pemuda Islam bangkit untuk mengadakan perubahan di segala lingkungan hidup, mempertahankan jati diri Islam, apalagi pada saat ini Islam telah dikepung dari segala penjuru. Dengan mempelajari Islam secara mendetail, menambah wawasan dengan membaca berbagai macam buku, tidak hanya buku-buku yang berajaskan Islam, tapi buku-buku yang menyerang atau maupun bersebarang dan dengan Islam, bukan untuk kita jauhi. Yang demikian sebagai modal bagi generasi muda untuk menjadi agen perubahan. Jadikan masa muda kita sekarang masa yang penuh dengan manfaat dan kebaikan sebelum datang masa tua. Pada masa itu, semangat kita sudah mengendur untuk apalagi kita menunggu jika sekarang juga kita bisa melakukan perubahan itu. Manfaatkan masa muda kita menjadi bagian dari sejarah bangkitnya Islam di Indonesia. Cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga kita dapat bisa jumpa di lain hari. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.